Baik, setelah materi pengolahan dan analisis data, kita lanjut ke materi etika penelitian. Nah, pengertian dari etika adalah dari bahasa Yunani yang artinya etos atau tunggal atau eta jamak. Arti, arti lainnya adalah adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Nah, etika adalah ilmu atau pengetahuan tentang apa yang dilakukan, pola perilaku orang, atau pengetahuan tentang adat kebiasaan orang lain. Menurut etimologi, mempunyai pengertian yang sama, yakni adat kebiasaan orang dalam konteks sosialnya. Nah, dalam kasus bahasa Indonesia, Purwadarminta dari tahun 1953, etika atau akhlak adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban orang dalam kelompok sosial. Jadi, itu etika. Kemudian kita lanjut ke pengertian penelitian dan peneliti. Nah, kalau penelitian itu adalah upaya mencari kebenaran terhadap semua fenomena kehidupan manusia, baik yang menyangkut fenomena alam maupun sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, dan lain sebagainya, guna pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermuara kepada kesejahteraan umat manusia. Nah, kalau peneliti adalah seseorang yang karena pendidikan dan kewenangannya memiliki kemampuan untuk melakukan investigasi ilmiah dalam suatu bidang keilmuan tertentu atau keilmuan yang bersifat lintas disiplin. Untuk pengertian kode etik penelitian adalah suatu pedoman etika yang berlaku untuk setiap kegiatan penelitian yang melibatkan antara pihak peneliti, pihak yang diteliti atau subjek penelitian, dan masyarakat yang akan memperoleh dampak hasil penelitian tersebut. Untuk prinsip dasar dan kaidah etika penelitian ini ada 4. Yang pertama adalah menghormati harkat dan martabat manusia atau respect for human dignity gitu. Jadi adanya formulir persetujuan atau informed consent yang mencakup penjelasan manfaat penelitian dan manfaat yang didapatkan dan kemungkinan resiko atau ketidaknyamanan yang akan ditimbulkan. Persetujuan peneliti ini dapat menjawab siapa pertanyaan yang diajukan subjek berkaitan dengan prosedur penelitian gitu ya. Setiap pertanyaan ya yang diajukan subjek berkaitan dengan prosedur penelitian. Kemudian persetujuan subjek ini dapat mengundurkan diri sebagai objek penelitian kapan saja gitu. Dan jaminan anonimitas dan kerahasiaan terhadap identitas dan informasi yang diberikan oleh responden. Yang kedua adalah menghormati privasi dalam kerahasiaan subjek penelitian atau respect for privacy and confidential. Gitu ya. Jadi setiap orang mempunyai hak-hak dasar individu termasuk privasi dan kebebasan individu dalam memberikan informasi. Setiap orang juga berhak untuk tidak memberikan apa yang diketahuinya kepada orang lain. Peneliti ini juga tidak boleh menampilkan informasi mengenai identitas dan kerahasiaan identitas subjek. Peneliti ini sejogjanya cukup menggunakan coding sebagai pengganti identitas responden. Jadi biasanya kita menggunakan inisial nama depan saja, huruf ya. Lanjut yang ketiga adalah keadilan dan inklusivitas atau keterbukaan. Respect for justice and inclusiveness. Gitu. Jadi prinsip keterbukaan dan adil perlu dijaga oleh peneliti dengan kejujuran, keterbukaan, dan kehati-hatian. Kondisikan lingkungan sehingga memenuhi keterbukaan, yakni dengan menjelaskan setiap penelitian dan tidak membedakan gender, agama, etnis, dan lain-lain. Yang keempat, prinsip dasarnya adalah memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan atau balancing harm and benefit ya. Peneliti ini harus dapat mencegah atau paling tidak mengurangi rasa sakit, cedera, stres maupun kematian subjek penelitian. Peneliti hendaknya memenuhi kaidah keilmuan dan dilakukan berdasarkan hati nurani, moral, kejujuran, kebebasan, dan tanggung jawab merupakan upaya untuk mewujudkan ilmu pengetahuan, kesejahteraan, martabat, dan peradaban manusia, serta terhindar dari segala sesuatu yang menimbulkan kerugian atau membahayakan subjek penelitian atau masyarakat pada umumnya.
Nah, untuk etika penelitian kesehatan, jadi sebelum peneliti melakukan pengambilan data atau wawancara terlebih dahulu dimintakan persetujuan atau inform consent. Apabila responden tidak bersedia diwawancarai atau memberikan informasi adalah hak mereka dan tidak dilanjutkan pengambilan data atau wawancara gitu. Jadi cukup stop gitu ya. Hak dan kewajiban responden. Haknya untuk dihargai privasinya. Tadi kita pakai inisial nama ya, huruf depan. Hak untuk merahasiakan informasi yang diberikan. Jadi data yang kita dapatkan hanya kita gunakan untuk kepentingan penelitian saja, tidak disebarluaskan, baik itu eh, isi data substansinya ataupun data pribadi seperti nomor HP-nya gitu ya. Hak untuk memperoleh jaminan keamanan atau keselamatan akibat dari informasi yang diberikan dan berhak memperoleh imbalan atau kompensasi. Nah, kalau di panduan penelitian hibah Kemenristek Saintek, Kemendikti Saintek, imbalan atau kompensasi ini tidak berupa uang gitu. Jadi souvenir biasanya. Jadi hanya diberikan souvenir gitu ya. Tidak disarankan untuk memberikan uang, tapi tetap ada imbalan dan kompensasi yaitu bentuknya souvenir. Hak dan kewajiban peneliti atau pewawancara. Kita harus bisa menjaga responden, privasi responden, menjaga kerahasiaan, dan memberikan kompensasi. Bukan hanya sekadar terima kasih, tetapi penghargaan dalam bentuk kenang-kenangan dan souvenir gitu ya. Jadi tetap penelitian itu juga ada modalnya gitu, gitu. Dan ini memang itu hak dan kewajiban, itu hak responden, dan ini kewajiban kita. Tuh. Etika dan kualitas data penelitian. Jadi informasi yang diberikan oleh informan sangat dipengaruhi oleh suasana hati. Kalau suasana hatinya kondusif, tentu akan mengeluarkan informasi yang jujur, lengkap, dan jelas. Gitu. Jadi pada saat peneliti melakukan pengambilan data atau informasi akan menimbulkan ketidaknyamanan responden gitu. Jadi baik itu data digital atau kita sebar kuesioner dalam fotokopian gitu ya hard, tetap harus ada misalnya pasti ada ketidaknyamanan dan di situ harus dijelaskan gitu ya. Misalnya kan kita kalau mau minta data kan nggak enak orang suruh mengisi banyak pertanyaan responden dari penelitian kita ada mungkin ada 550 pertanyaan ya kalau satu satu variabel aja misalnya 20. Kalau tiga variabel berarti kan 20 kali 3 60 pertanyaan. Nah, itu kan kita nggak enak tuh. Ya itu kita jelasin di depan mungkin kira-kira durasi waktu pengerjaan kuesioner kita berapa lama sehingga dia bisa menentukan dia mau berkontribusi dalam penelitian kita atau tidak. Kalau mau dia bersedia mengisi 60 pertanyaan, ya sudah isi inform consent dan nanti ada kompensasi yang akan didapatkan yaitu berupa kenang-kenangan gitu. Karena nggak mungkin kita nggak berikan kenang-kenangan gitu. Karena secara waktu aja kita sudah mengambil waktunya gitu ya. Nah, ini ada ketidaknyamanan responden, ini dapat berupa terganggunya privasi, terganggunya kegiatan atau pekerjaan gitu ya. Dari yang mungkin walaupun ibu rumah tangga pun gitu, dia kan banyak kegiatan di rumah gitu. Untuk mengerjakan 60 soal, itu kan perlu waktu gitu. Bukan cuma waktu, tapi dia juga perlu dengan suasana hati yang tenang karena khawatir dia juga salah mengisi gitu kan. Atau eh, dia tidak tidak tahu maksud dari pertanyaan soal. Nah, itu kan bisa. Kemudian yang ketiga berpikir atau berusaha sebaik mungkin untuk menjawab pertanyaan atau memberikan informasi. Kemungkinan muncul rasa emosional yang pernah dialami pada waktu yang lalu. Ini mungkin ada trauma gitu kan kita menggali masalah kan bisa ya. Penelitian dengan melakukan tindakan yang invasif. Perilaku peneliti dan ruang lingkup penelitian ini yang pertama adalah memahami kode etik penelitian dan menaati semua ketentuannya, kemudian menunjukkan integritas dan profesionalisme, taat kaidah keilmuan, menjunjung tinggi nama baik dan universitas atau institusi, mengutamakan kejujuran dan keadilan, tidak diskriminatif, bersikap profesional sebagai peneliti dalam memberikan bantuan bila diperlukan, dan memahami
dan dapat menjelaskan manfaat serta resiko bagi masyarakat tentang penelitian yang dilaksanakan. Menghargai martabat manusia sebagai subjek penelitian untuk mendapatkan hak privasi dan kerahasiaan, hak otonomi, hak memperoleh penjelasan, dan hak bertanya sebelum memberikan persetujuan atau inform consent dalam pelaksanaan riset. Menjamin keselamatan semua pihak yang terlibat dalam riset ini ada di kebijakannya ya gitu. Mungkin sampai ini kebijakan institusi ada sendiri di buku panduan skripsi itu biasanya ada etika penelitian. Mungkin sampai sini yang bisa saya jelaskan terkait materi etika penelitian. Semoga bermanfaat.